Di suatu ruang karaoke berkumpul gadis-gadis yang temenannya sama Hejin yang sedang membicarakan dirinya dan Kiso yang rumornya pindah ke luar negeri. Mereka bertanya-tanya kenapa kejadiannya begitu tiba-tiba. Iyung yang dari tadi diem-diem baik dipanggil sama si Migropah yang bertanya apakah rumor tentang Hejin pindah ke luar negeri itu benar. Karena Iyung itu sekelas sama Hejin, Iyung cuma bisa membenarkan rumor tersebut mengingat guru-guru juga pada bilang begitu. Migropah nanya apakah Iyung sudah menghubungi Hejin. Iyung bilang udah, cuma teleponnya gak diangkat, chatnya juga bahkan gak dibales. Iyung bingung setelah chatnya yang waktu itu tidak ada kabar lagi. Lalu ia berpikir jangan-jangan kepergian Hejin itu terjadi gara-gara pria itu. Iyung pun berusaha untuk tidak memikirkannya mengingat siapa sebenarnya orang tua Hejin. Lalu tiba-tiba pintu terbuka memperlihatkan kedatangan Hejin. Semuanya kaget melihat Hejin ada di sini. Hejin langsung duduk sambil mengeluhkan kejengkelannya atas hal yang terjadi pada dirinya. Temannya bertanya apa yang terjadi. Hejin hanya bisa bilang kalau banyak hal telah terjadi. Lagi pula dia hanya akan pergi selama 1 semester. Terus balik lagi deh. Karena selama 1 semester kepergian anak-anaknya, si Pak Kongres Kim bakal membereskan masalah di Korea. Juga tentang bukti video rekaman yang ada di tangan Ijin. Teman-temannya tertawa. Pindah sekolah cuma 1 semester, itu mah udah kayak liburan. Tapi kenapa pergi? Udah nggak Kiso juga ikut? Masalah keluarga ya? Miknasa bertanya apakah gengnya Kiso berhasil mengurus Ijin. Ia bertanya pada Hejin karena gak bisa menghubungi siapapun dari temannya Kiso. Hejin beralasan kalau dia kurang tahu. Mungkin mereka berhasil. Dalam batin dia kesel banget dengan hal-hal memalukan yang telah menimpanya. Ia pun mengajak teman-temannya untuk memberi Dayun pelajaran sekali lagi. Si Iyung merasa tidak setuju, tapi Hejin tetap berada pada pendiriannya. Lagi pula sebentar lagi ia akan meninggalkan Korea. Tiba-tiba orang-orang menengok ke arah pintu karena ada yang datang. Iyung langsung memasang ekspresi ketakutan. Hejin tetap berbicara tentang rencana pembalasan pada Dayun yang merembet ke sang kakek yang bekerja sebagai seorang satpam. Ia mau minta ke ibunya buat memecat si kakek. Lalu ada suara pria muncul yang berkata, "Sepertinya keputusanku tepat untuk datang ke sini." Hejin terkejut dan menengok untuk melihat. Ia terkejut dan ketakutan melihat seorang pria tinggi misterius yang menutup semua identitasnya. "Kamu kan pasti Yu Ijin, siapa itu?" Migropah mengingat kalau nama Yu Ijin adalah nama kakaknya Dayun. Miknasa bertanya-tanya kenapa Ijin bisa ada di sini. Ia datang ngecek ke sini karena kelihatannya semua yang ada di video terjadi di sini. Migropah bertanya, "Kau ngomongin apa?" Pria itu menjawab, "Harusnya kalian lebih tahu dari aku. Dipikir-pikir, tempat ini adalah tempat di mana kalian merekam Dayun kan?" Semua orang di sana mulai ketakutan mendengar suatu hal yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Lalu pria itu mulai menutup pintu karaoke. Gak tahu apa yang bakal dia lakuin. Di rumah sakit, si bapak nanyain di mana Hejin. Kiso menjawab kalau Hejin pergi keluar, mau ngucapin selamat tinggal ke teman-temannya dulu. Bapaknya kesal. Seharusnya Hejin tetap diam sampai waktu keberangkatannya. Tiba-tiba dari luar datang bawahannya si Pak Kongres Kim. Dia bilang dia harus melihat TV. Lalu di TV berita menyebutkan tentang banyaknya video rekaman aksi kekerasan sekolah yang tersebar. Dan yang mengejutkannya kalau para pelaku tersebut merupakan anak-anak dari Pak Kongres Kim In-bae. Si bapak dan ibu sangat terkejut. Di sisi lain, Ijin sedang bersama Chadusik. Chadusik berkata pada Ijin kalau Pak Kongres tidak akan tinggal diam membiarkan hal ini terjadi. Ijin berkata kalau Pak Kongres tidak akan punya waktu untuk mengurus dan mengkhawatirkan Ijin. Dan ternyata yang Ijin maksud adalah berita mengatakan kalau si Pak Kongres telah melakukan penipuan suara, pencucian uang, dan penghasutan. Bahkan bukti-buktinya sudah didapatkan. Kini tim investigasi sedang dikerahkan dan karir politik Pak Kongres In-bae sudah hancur berakhir. Ternyata bukti-bukti itu didapatkan Ijin dari Chadusik. Chadusik bertanya, siapa Ijin sebenarnya? Cuma anak SMA biasa. Halah bacot. Thanks ya yang udah nonton. Kalau kalian subscribe, gue lebih berterima kasih lagi. Hehe.